Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih keselamatan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang teman-teman, gua akan preview sebuah video dari Intek ya. Intek adalah Indonesia Tax Care Indonesia, Indonesia Tax Care Pajak lah ya. Nanti gue akan ajak podcast dengan beliaunya. Jadi ada sebuah video yang menarik sekali di mana beliau marah-marah, ngomel-ngomel, ngomong eh, keluhan masyarakat tentang dunia persilatan perpajakan di Indonesia ini ya. Gue akan share videonya dan nanti gue akan ajak podcast dengan beliau dan langsung kita sampaikan di video ini teman-teman ya. Oke, ini adalah video dari beliau dari YouTube ya teman-teman. YouTube-nya Intek Pajak ya namanya ya. Mari kita nontonin videonya supaya teman-teman tahu nih. Oke. Eh, sebentar. Gua belum share audio kayaknya deh. Gue share dulu, share screen audio dulu deh. Biar nggak salah. Nah, sudah. Oke, kita share audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo serta Ibu Sri Mulyani, mohon perhatiannya. Intak menemukan banyak tekanan dan ancaman oknum pajak kepada para pelaku usaha di lapangan. Ini menimbulkan ketidaknyamanan. Para oknum bersikap arogan, seolah-olah bisa memperlakukan wajib pajak seenaknya. Para korban mengeluhkan cara-cara oknum pajak yang sudah tahap teror yang meresahkan. Kami dari Indonesian Tax Care Intak merupakan lembaga independen pajak yang peduli dengan permasalahan pajak Indonesia. Banyak masyarakat yang mengadukan masalahnya ke Intak. Mereka mengeluhkan arogansi oknum yang terus menekan, mulai dari ancaman pemeriksaan, pencabutan sertifikat elektronik, penyitaan aset, sampai ancaman pidana. Intak menemukan banyak wajib pajak yang takut tiap kali menghadapi masalah pajak, terlebih bila menimbulkan hutang pajak. Kondisi akan semakin parah ketika wajib pajak tidak mampu melunasi pajaknya karena akan terjadi pemblokiran rekening bank. Para Kacau. oknum pajak tidak mau tahu kondisi perusahaan. Mereka tidak peduli perusahaan akan bangkrut atau kolaps. Padahal dengan diblokirnya rekening menjadikan fatal bagi operasional perusahaan. Tiap bulan para pengusaha berpikir keras bagaimana menjalankan usahanya dan membayar gaji karyawannya. Sedangkan oknum pajak hanya berpikir bayar pajaknya atau akan mendapat sanksi lebih berat. Banyak wajib pajak yang mengalami depresi berat, bahkan sampai masuk rehabilitasi rumah sakit jiwa. Sudah tidak terhitung berapa banyak perusahaan yang bangkrut Aduh. karena pajak. Beberapa kasus menyebabkan serangan jantung, stroke, perceraian, bahkan sampai meninggal dunia. Intang melihat bahwa para wajib pajak bukan penjahat. Sebenarnya mereka wajib pajak jujur yang membangun usaha dari bawah, yang akhirnya bisa menghidupi banyak pekerja yang menanggung keluarga. Hanya karena tidak memahami pajak menjadikan mereka sasaran empuk bagi para oknum pajak di lapangan. Ini bisa terjadi karena penyalahgunaan wewenang dari para oknum pajak. Saya akan bicara tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang tersebut di session berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Widodo, apa kabar Pak? Halo, apa kabar, Pak Wan? Luar biasa Pak Widodo ini ya, terkenal sekali sekarang ya. Oh gitu, Pak. Alhamdulillah. Pak Ya, Widodo, ya, ya. ini saya sudah lihat nih beberapa videonya Intak ya. Intak nih luar biasa kritis banget sama pemerintah. eh saya rasa sih deg-degan juga ya, seperti saya, seperti Alvin Lim, kita ini lagi Ya, ya. eh, siap-siap dengan berargumen ataupun berhadapan langsung dengan pemerintah ya, terutama oknum pajak nih yang katanya berperilaku sewenang-wenang. By the way, Bapak di kota mana, Pak? Saya di Jakarta, Pak. Di Oh, Jakarta Jakarta. Barat. Oh, Ya. oke. Sama dengan saya, Jakarta, Pak. Oh, ya, 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 ya. Oke, Satu jadi kota kita ya. Ya, iya, Pak. ya. Oke, kita mulai nih, Pak ya. Saya pengen diskusi nih dengan Bapak sehubungan dengan video Bapak yang viral ya. Videonya judulnya itu ada tekanan dan ancaman oknum pajak kepada para pelaku usaha. Wah, ini langsung terang benderang, langsung menohok langsung kepada DJP ya, oknum ya tapi ya, Pak ya. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas mengenai isi videonya, ini deh kalau boleh kita teman-teman yang nonton kenalan dulu nih dengan Intak nih. Intak atau Intek ini sebenarnya apa sih Pak? Ini apakah yayasan ataukah apa ataukah perkumpulan atau apa nih Pak? Ya, jadi sebelum saya jawab itu, saya sampaikan dulu tadi bahwa
Intak ini didirikan bukan untuk melawan pemerintah. Saya tekankan, bukan. Kita mendukung pemerintah sepenuhnya. Dan di akte pendirian kita itu memang mendukung program-program pajak pemerintah. Tapi yang kita inginkan adalah bahwa pajak ini harus lebih humanis, harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip pajak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dibilang untuk melawan pemerintah, saya terus terang itu jauh ya, tidak kepikir sana. Nah, Intak sendiri itu singkatan dari Indonesian Tax Care. Jadi kalau di Indonesia kan masyarakat peduli pajak. Saya ingin masyarakat ini harus peduli dengan pajak. Karena apa? Karena pajak ini kan duit rakyat, pengorbanan rakyat. Jadi Intak ini sebuah lembaga independen, khusus pajak yang concern terhadap masalah pajak, yang memperjuangkan tentang keadilan, tentang hak-hak masyarakat. Jadi bagaimana pajak ini ditempatkan pada tempatnya sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan. Pajak ini kan bukan semua sudah ditetapkan pada undang-undang, kemudian itu semua sudah sah semuanya. Enggak. Pajak itu ada ilmunya, ada kaidah-kaidah yang harus ditegakkan gitu. Dan ini kesepakatan internasional, bukan karena kata saya atau kata siapapun, bukan. Kita sepakat itu semua gitu loh. Jadi saya inginkan bahwa ada semacam arah bahwa kita bukan melawan pajak. Jadi pajak kita semua sepakat bahwa oke, masyarakat juga banyak yang sepakat bahwa pajak harus didukung. Tapi bukan berarti pajak itu harus menjadi target atau semacam pokoknya semua diselesaikan melalui pajak gitu. Saya rasa itu bukan solusi gitu loh. Gitu loh gambarannya Pak Awan. Wow, mantep, Pak. Jadi intinya Ya, sih pajak itu tetap kita dukung, tetapi tolong dong ya, perilakunya lebih humanis gitu, Pak, ya? iya, iya lebih humanis. Bagaimana hidup kita? Kita salah apa Pak Awan? Kalau kita dengar pajak aja udah kayak teror, menakutkan. Banyak ditemukan masyarakat yang takut sampai gemeter, sampai nangis, sampai pingsan, macem-macem lah pokoknya rasa takut itu. Gitu loh. Ya. Oke. Oke, Pak, nanti kita bahas lebih jauh ya mengenai Ya, oke oke humanis-humanis oke oke. ini ya. By the way nih, teman-teman mungkin belum kenal dengan Pak Widodo. Bapak ini sebenarnya siapa? Apakah mantan pegawai pajak kah? Ataukah orang yang mungkin pernah tersakiti kah? Atau Ah, siapa sebenarnya enggak. Bapak ini, Pak? Enggak ada lah. Masa sampai begitu amat sakitin. Kalau tersakiti juga kan itu siapa yang nyakiti saya? Masa sasarannya ke sini kan enggak. Jadi gini, saya ini alumni dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Perpajakan. Oh, oke. Iya, jadi sejak lulus saya memang profesinya atau berkecimpung di bidang pajak. Saya mulai bekerja di pajak, di konsultan, kantor akuntan, di perusahaan, emang divisi pajak, ngajar, semua pajak saya, sampai detik ini pun pajak gitu. Nah, hanya jauh sebelum kasus Gayus, saya itu merasa prihatin gitu loh. Bagaimana pajak ini sebenarnya di dalamnya sangat mengerikan gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa eh, kalau toh ini oknum, tapi kok luar biasa gitu loh. Artinya harus ada semacam kontrol atas sistem ini gitu loh. Karena pajak itu bukan satu arah, bahwa semua sudah ditetapkan, semua tinggal ikuti, kalau tidak maka akan kena sanksi. Bukan itu. Dirjen pajak sendiri kan punya fungsi 3 ya, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, yang satu lagi fungsi fungsi pemungutan kan. Nah, fungsi pembinaannya bagaimana? Masyarakat kan nggak bisa hanya dipungut tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Yang terjadi sekarang nih fungsi pembinaan saya bisa katakan gagal. Semakin ke sini semakin aturannya juga semakin rumit, semakin banyak pasal-pasalnya. Jadi masyarakat semakin tertekan dengan pajak. Pajak ini kan bukan bukan menghambat, harusnya mendukung.
dari sistem ekonomi, dari dunia usaha, pelaku-pelaku usaha itu harus nyaman dengan pajak. Kalau terus begini kan mau sampai kapan nantinya ini? Ini kan sangat mengerikan sebenarnya. Makanya Intak juga membuat surat kepada cawapres, capres agar pajak ini diperhatikan. Tapi hampir semua cawapres maupun capres kan hanya bicara tentang target, tentang sebuah cara bagaimana mengumpulkan dana masyarakat yang nantinya seolah-olah bahwa itu akan menyelesaikan problem ekonomi bangsa ini gitu. Jadi bahkan hampir cenderung dari capres-capres yang ada saya lihat hanya akan membentuk di departemen pajak menjadi departemen tersendiri gitu. Loh problemnya kan bukan itu, tidak sesederhana itu di lapangan. Problemnya adalah full power dari oknum ini gitu loh. Yang mengatasnamakan negara, mengatasnamakan kepentingan negara dan berlindung di balik aturan-aturan yang ada. Ini bagaimana? Ini problem yang harus dibenahi dulu gitu loh. Kalau soal mau mendirikan departemen sendiri ya itu hal yang mudah. Tapi bagaimana kalau semakin semakin luar biasa dari oknum-oknum ini gitu. 349 itu kan sebuah contoh. Bagaimana sampai sekarang tidak bisa ditembus? 349 triliun itu duit yang besar sekali itu. Itu bukan main-main gitu loh. Itu duit yang menurut saya itu mungkin sepertiga atau setengahnya dari anggaran negara gitu. Terus bagaimana ini pengelolaannya ini? Apa mau diterusin dengan cara seperti ini atau bagaimana ini? Gitu loh. Nah gitu loh Pak Awan, yang saya prihatinkan ini pajak ini masih tersembunyi gitu loh. Jadi orang hanya melihat sebuah gunung es yang sebenarnya di bawah ini seperti apa itu. Itu banyak tidak paham gitu loh. Oke, betul Pak. Setuju Pak, setuju. Iya, iya. Tadi Bapak bilang pembinaannya gagal, aturan semakin rumit, terlalu banyak pasal-pasalnya, masyarakat semakin tertekan, itu benar-benar yang kita rasakan Pak ya, yang saya sendiri juga rasakan. Jadi orang tuh bukannya patuh gara-gara paham dan mengerti pajak, dia mau patuh jujur, tapi justru karena takut dan takut dan takut gitu loh. Iya, Selain iya. dia takut, dia bukannya malah jujur, dia malah mempersiapkan uang untuk kalau gue kena, gue suap gitu loh. Nah Gitu iya, loh. iya. Iya, jadi semua cara berpikir seperti itu. Jadi orang-orang yang sudah kena pajak, kena kasus pajak kayak masuk dalam pusaran-pusaran, pilihannya cuma apa? Bayar atau akan dapat sanksi yang lebih berat, pidana atau bisa kena 2-3 kali lipat gitu. Lah yang menjadi pertanyaan, apakah memang masyarakat itu memang melakukan sebuah kejahatan? Enggak, yang saya temukan tuh tidak begitu. Banyak masyarakat itu yang membangun usaha dari bawah, menghidupi banyak karyawan. Saat kena pajak, mereka menjadi kayak seorang pesakitan gitu loh. Padahal mereka nggak ngerti apa-apa. Dikasih pasal ini dan itu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bahkan beberapa oknum saya temukan, kalau mau melawan jangan sama kita. Ya ke DPR sana katanya, ini udah disahkan undang-undang. Jadi ngomong itu ya sudah nggak karu-karuan gitu loh. Ya nggak berdaya masyarakat gitu loh, ngadepin permasalahan pajak gitu loh. Oke, Gitu loh Pak Wan. itu oknum Pak ya, bukan semua orang ya. Oknum, saya tidak mengatakan ini. Makanya saya katakan ini harus pemerintah khususnya Dirjen Pajak dalam hal ini harus peduli dengan problem di lapangan. Karena kasus di masyarakat itu tersembunyi gitu loh. Saya tidak mengatakan ini sebuah artinya kita harus peduli, jangan membiarkan. Karena kalau dibiarkan akan seperti bom waktu gitu loh. Oke. Akan mengerikan bagi sistem pajak itu sendiri gitu loh. Potensi pajak itu akan hancur nantinya gitu loh. Gitu loh Pak Wan. Iya. Mantap Pak. Nah, Bapak sendiri kan berarti seorang praktisi pajak, seorang konsultan pajak Pak ya? Saya berangkat dari ya dibilang praktisi, konsultan atau apa saya juga nggak ngerti. Cuman memang saya untuk bidang pajak, artinya saya memang banyak nangani kasus-kasus. Dari situlah saya mendirikan sebuah lembaga khusus pajak gitu loh. Jadi lembaga khusus pajak ini memang berangkat dari pendampingan-pendampingan gitu loh. Oke. Tapi apakah Bapak tergabung anggota IKPI begitu? Saya enggak, Pak. Saya enggak. Oh, enggak Karena ya? karena ya
Sulit Pak untuk dapetinnya. Karena Ujiannya susah, susah. saya barusan dipecat Pak dari KPI Pak, bulan lalu. Wah, gitu. Aduh, masa begitu sih? Iya Kenapa iya, begitu? nanti itu lain cerita lah Pak. Intinya Ah, saya mungkin satu-satunya orang dipecat dari IKPI Pak, bulan lalu. ya kalau kalau Pak Awal bilang dipecat, saya juga maaf ya Pak. Kalau saya ikut pun saya nggak lulus. Iya, karena ya mungkin tahulah gitu loh. Oke. Oke, Pak. Jadi sekarang kita bahas mengenai Intak nih. Jadi Intak ini sebenarnya, cakupannya apa saja yang bisa diberikan atau dibantu kepada masyarakat? Apakah bantuan hukum, advokasi, pendampingan, atau ingin membantu memviralkan seperti saya gitu, kalau saya kan bantu-bantu orang viralin. Oh gitu, ya ya. Ya saya terima kasih kalau diviralkan, karena kan gini, insya Allah Intak ini punya temuan, insya Allah Intak ini bisa melindungi, membantu kepatuhan masyarakat, menegakkan keadilan, yang kita inginkan kan itu. Jadi Intak ini sebuah lembaga khusus pajak. Jadi substansi kegiatan kita itu mulai dari kegiatan penelitian, kita pernah melakukan penelitian dengan Tifa Foundation, mulai pengkajian, kita juga melakukan kajian-kajian pajak dengan LSM-LSM anti korupsi. Terus kita juga melakukan semacam kerjasama dengan UKM gitu. Jadi Intak itu bisa dikatakan melakukan berbagai kegiatan, termasuk penyuluhan, pembinaan, pendampingan, bahkan kita ada program perlindungan pajak masyarakat. Jadi artinya bagaimana masyarakat nyaman, aman dengan pajak gitu loh. Jangan sampai prinsipnya itu perusahaan bangkrut karena pajak. Jadi yang kita kerjakan itu sebuah kegiatan dari hulu ke hilir. Dari kegiatan mulai dari kegiatan advokasi sampai memberikan semacam bantuan-bantuan kepada masyarakat. Bantuan itu yang mencakup berbagai problem pajak di masyarakat gitu loh. Kita pokoknya prinsipnya bagaimana masyarakat itu kita berikan edukasi, jangan sampai pajak itu menakutkan lah gitu loh. Oke. Karena bagaimanapun juga negara ini butuh pajak dan masyarakat adalah potensi, subjek. Masyarakat itu bukan objek, tapi subjek. Subjek yang harus diberdayakan, harus dibangun kesadarannya gitu loh. Jangan objek yang seolah-olah tinggal ditekan, nanti ujungnya ya ini yang mengerikan sampai sekarang. Ini kan menjadi bom waktu gitu loh. Kalau menurut saya. Oke, siap Pak, mantap. Oke, sekarang saya mau masuk ke video Bapak nih, yang langsung terang-benderang ya, ada ancaman dan tekanan oknum pajak. Bapak kan di awal bilang bahwa video itu Bapak tujukan kepada Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Ya, Nah, omon-omon itu sudah dibalas atau belum Pak dari Pak Presiden? belum pernah. Belum pernah. Iya. Jadi betul ya Pak, no viral no justice ya Pak ya? No viral, no justice. Iya. Kalau kalau artis heboh langsung pejabat turun tangan. Kalau orang-orang kayak kita-kita ini yang belum viral, belum sampai ada orang jatuh sakit, itu belum dapat keadilan, Pak ya? Masih susah ya? Susah, iya. Padahal kita nemukan banyak, banyak sekali, banyak. Iya. Jadi ya buat masyarakat ya terpaksalah kita viralkan dah. Oke. Oh iya ya, terima kasih, alhamdulillah. Ya ini kan keadilan. Ini kan demi apa ya negeri ini. Kita cinta sama bangsa ini. Kita sayang sama pajak ini. Kita peduli sama pajak gitu loh. Jadi nggak perlu harus apa ya. Jangan ditakuti lah gitu loh. Jangan jangan apa ya. Temuan ini menjadi sebuah apa kayak kita tuh kayak mau menyerang, merusak. Enggak ada itu. Pikiran itu enggak ada lah. Iya. Oke. Oke, Pak. Nah, di Iya. video Bapak itu Bapak juga bilang Bapak menemukan banyak tekanan dan ancaman oknum pajak kepada para pelaku usaha di lapangan. Nah, pertanyaan Iya. saya ini apa definisi definisi tekanan, apa definisi ancaman? Nah, ini kejadian nyata atau dengar-dengar doang ini, Pak? Oh nyata, bahkan ada yang lagi kita meeting, dia kena 6 miliar. Waktu itu dia tidak dikukuhkan PKP dia. Akhirnya apa? Dia secara jabatan kena 6 miliar ya dia sampai sampai stres lah, depresi lah. Akhirnya datang ke kita rapat. Waktu itu sempat kita videokan tapi HP saya itu dicuri hilang. Jadi hilang itu videonya.
Waktu rapat itu tiba-tiba dia nggak bisa bicara dia. Mulutnya itu kaku gini loh. Kata orang sih itu stroke ya sebenarnya ya. Dia langsung nggak bisa bicara, terus langsung kita waktu itu rapat dari pihak dia sekitar 7 orang, dari pihak saya ada 3 orang. Kita langsung nggak enak, semua nggak enak lah. Ya bingung lah kita ya, rasa takut, rasa nggak enak. Akhirnya itu istrinya yang bopong, yaitu sampai dituntun sampai maaf gitu, sambil nangis segala macam lah nggak karuan. Ya itu dibawa ke rumah sakit saat itu juga. Nah besoknya wajib pajak itu pengusaha itu telepon saya, Pak, kita sekeluarga kumpul, eh, kita putuskan untuk tidak dibantu Bapak. Kita akan selesaikan ini sendiri katanya. Kita udah siapkan rumah kita untuk siap untuk dijual katanya. Jadi rumah itu siap untuk dalam arti tanda kutip 86. Saya sampai bilang, Bu, kita bisa bantu Bu, kita ini segala macam, tapi enggak Pak, Bapak sudah nggak kuat katanya gitu. Daripada resiko nyawa lebih baik ya sudahlah kita ikuti kemauan orang pajak itu. Gitu. Ya habis itu saya nggak tahu. Terus Jadi juga ada banyak ada juga seorang notaris yang kena bukper, nangis terus nangis sampai akhirnya apa? Itu setiap rapat itu dari jam 8 sampai kadang-kadang 6 jam, 10 jam di ini rumah makan sekali rapat itu nggak mau pulang-pulang saking antara takut segala macam. Sampai akhirnya saya kesel, saya datangi kanwilnya. Ternyata itu kasus itu sudah kadaluarsa. Dia tidak perpanjang. Jadi 5 tahun. memang tujuannya, Hah? Lewat 5 Bukan. tahun kedaluarsa. Bukan. Kalau bukper itu kan pemeriksaan bukper itu kan adanya tindak pidana kan. Nah, pemeriksaan bukper itu ada jangka waktunya. Setahun apa berapa ya saya ini. Nah, waktu itu saya periksa ternyata sudah lewat dan itu tidak diperpanjang. Sebenarnya kalau sudah kadaluarsa diperpanjang lagi oleh si petugas pajak. Untuk apa? Ya ini diperlukan pendalaman dan lain sebagainya, maka diminta untuk diperpanjang. Ternyata enggak. Ternyata itu didiamkan selama kurang lebih setahun lebih ya. Setahun lebih. Ternyata ya itu oknum pajak ini sudah punya rencana untuk menjadikan tanda kutip gitu loh. Nah, ternyata setelah sekian lama ditekan lagi, ketakutan lagi, yaitu ngadukan ke saya segala macam. Waktu saya datangi ke waktu itu kanwil yang meriksa. Nah, kanwil akhirnya petugas pajak yang tadinya arogan, itu salaman sama saya aja nggak mau itu. Itu zaman Covid waktu itu. Jadi si petugas pajak pertama datang itu saya salamin gitu nggak mau dia. Malah dia nunjuk saya, kebetulan saya kan turun itu maskernya. Dia malah nunjuk gitu aja. Wah, arogan bener itu petugas Itu pajak itu. PPNS Pak ya? Maksudnya PPNS ya? Kalau bukper kan biasanya PPNS tuh, penyidik. Oh bukan, dari ini Pak. Iya, tapi dari kantor pajak. Itu kan sebelum masuk ke penyidikan itu, ke kejaksaan atau apa kan diperiksa dulu oleh kantor pajak Pak. Yang waktu itu Oke. meriksa tuh dari kanwil. Iya. Nah, Ini waktu orang saya bilang dari Intak dan lain sebagainya, baru dia mikir. Setelah mikir, saya kasih kartu nama, dia keluar. Keluar tuh saya lihat dari kaca itu, dia diskusi sama teman-temannya sambil nunjuk-nunjuk itu. Tapi kan saya nggak dengar itu. Nah, setelah itu saya pulang kan, habis itu saya pulang, dia mulai melunak tuh setelah itu. Nah, setelah itu malamnya saya ditelepon sama WP itu. Saya diminta membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri. Jadi seolah-olah saya tidak terlibat dalam kasus ini gitu loh. Si oknum ini telepon Bapak, si Jadi oknum? iya, tapi dia nekennya ke WP. Oh, Si si oknum WP telepon WP? itu ya, dia tidak berani ke saya, tapi dia telepon ke WP-nya, WP-nya itu terus telepon ke saya. WP-nya bilang katanya, "Bapak jangan ikut campur," katanya. Terus saya diminta menandatangani surat pernyataan. Itu sampai saya dirayu-rayu segala macam, saya bilang saya enggak mau.
Saya punya lembaga, apapun itu saya punya kepentingan terhadap kasus ini. Saya punya wewenang. Ya nggak masalah kalau saya nggak dipakai nggak masalah, tapi artinya saya masih punya wewenang, legal standing saya ya lembaga intak, saya bilang gitu. Jadi itu WP-nya itu sampai digebrak-gebrak mejanya, bahkan jangankan itu, pegawainya itu sampai nangis dibentak-bentak, HP-nya sampai diambil, disita. Pegawainya yang ngasih berkas itu benar kejadian itu. Saya sampai melakukan investigasi kasus ini. Ternyata banyak yang kena sebenarnya. Tapi mereka nggak mau cerita gitu. Nah, waktu malam itu saya ditelepon, si WP ini cerita bahwa kami kumpul sekeluarga rapat katanya. Jadi nggak mau, intinya sama, dapat tekanan dari oknum pajak ini dan minta supaya saya tidak terlibat, supaya saya menandatangani surat pernyataan. Besok mau ketemu katanya. Itu sampai WP-nya katanya pingsan-pingsan saking takutnya katanya. Saya sampai bilang gini, kalau memang itu pingsan, tolong direkam, saya bilang gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi rasa takutnya itu luar biasa di masyarakat ini. Ya karena ancamannya kan segala macam, dari mulai pidana, pengenaan pajak yang besar gitu. Ya waktu itu sempat ada cerita kalau dia dinegosiasikan sekitar 700 gitu loh. Tapi saya nggak tahu yang terakhirnya apa, ditawar apa nggak tahu. Tapi sempat waktu itu angka yang dibukanya 700 gitu. Banyak, ada lagi yang di Bandung yang meninggal juga ada. Baru kemarin nih dari Madura, dari Surabaya juga cerita terkait kasus apa ya, dia cukai apa-apalah gitulah. Dia bilang ini baru kemarin Pak ada yang meninggal. Loh Bapak tahu dari mana katanya? Ya itu kan saya kan pengajar Pak, jadi banyak saya kenal katanya. Nggak kuat Pak itu. Kalau di Bandung itu kena 30 miliar, nggak kuat, akhirnya meninggal jantungnya. Buset, 30 miliar. Itu. Pajaknya itu, Pak? Iya, pajaknya, iya. Terus di Cilengsi juga ada pengusaha kontraktor, itu berangkat dari bawah, Pak. Dari seorang kuli bangunan, dia bisa menjadi usaha, jadi apa ya, kontraktor, dia bangun-bangun rumah, mitra dengan perumahan. Akhirnya apa? Dia terjebak dengan jual beli faktur. Akhirnya dia kena, Pak, kepanggil. Dia kena sekitar 5 miliar kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu buper juga dia. Nah, dia sampai nangis-nangis, Pak. Sampai dia bilang katanya, saya ini Pak, kalau Bapak sita, semua tinggal saya pakai kolor aja. Nggak akan mampu saya bayar segitu. Dia sampai, ya itu, ketakutan, ya akhirnya ngadu ke Intak juga waktu itu. Kita bantu. Ya itu Pak, jadi bagaimana membangun sebuah usaha, bayangkan, maaf ya, dia dari buruh Pak, dari kuli Pak. Karena ketekunannya itu dia bisa punya usaha dia. Nah karena punya usaha, akhirnya dia bangun perumahan itu, dia kadang-kadang ngambil material itu dari toko-toko material. Nah itu bisa dipinjamkan, bisa mendapat hutang gitu loh, diutangin dulu sampai nanti dia dibayar oleh si developer, nah baru dilunasi. Nah yang jadi problem saat dia harus udah dilunasi, PPN-nya jadi besar gitu loh. Nah, saat PPN-nya besar, dia mengeluh, nih bagaimana ini? Saya nggak ngerti apa-apa. Akhirnya disuruhlah pegawainya ngomong ke material. Material bilang, bisa Pak, kita bukan PKP, tapi kita bisa dapetin faktur katanya gitu. Akhirnya Pak dicarikan tuh di daerah Jawa Tengah itu dapat tuh. Pas dapat, ya udah, itu jadi pajak masukan tuh. Padahal itu terjebak dia dalam permainan itu jual beli faktur Pak. Nah dari situ akhirnya dia pakai aja. Nah, akhirnya yang di Jawa Tengah kena dia keseret-seret sudah. Ya sudah, jadi bulan-bulanan. Mereka banyak yang nggak paham tentang pajak gitu loh. Ada lagi di daerah mana Pak itu, Bekasi itu juga sama. Sampai
rumahnya mau disita, kena 2 miliar. Itu ketemu Intak ya udah rapat itu nangis terus itu, saking nggak kuatnya. Sampai dia bilang katanya, saya tuh sampai umroh, berdoa di sana. Salah saya nih apa kok sampai kena utang sampai 2 miliar. Diperiksa ya diperiksa, suruh tanda tangan, pokoknya suruh ngapain aja dia ngikutin aja Pak dia. Sampai akhirnya ya itu, nggak mampu bayar, akhirnya disuruh tanda tangan berita acara BA. Berita acara siap untuk menjual rumahnya. Saat itu dia udah tanda tangan segala macam, ya itu dia udah nggak berdaya, dia ngadu ke Intak ya terus kita datang langsung dia bilang apa ini karena jawaban dari Allah sebagai doa saya, Bapak datang bela saya, katanya gitu pertama kali dia. Akhirnya apa? Ya itu kita bela. Waktu kita bela, Pak, itu rasa takutnya luar biasa itu. Sampai mau kita ke kantor pajak, itu mau naik ke atas, kan di lantai 2 itu. Mau naik ke atas saya nggak kuat ya. Saya nggak kuat, Pak. Jantung saya, Pak, katanya gitu. Saya takut, Pak, katanya. Akhirnya apa? Kita duduk di bawah lebih dari setengah jam itu, nenangin dia. Saya kasih minum segala macam. Setelah itu apa? Saya ajak naik ke atas. Di atas, yang mana orangnya? Sambil gini, itu Pak, itu ngeliatnya nggak berani dia. Nah, itu Pak orangnya Pak. Yang mana? Oh ini. Baru saya ngomong. Oh itu udah, wah ngeri lah, takut lah. Bener-bener takut yang takut sekali dia itu. Gitu loh. Terus baru kemarin di Indramayu juga ada pengusaha yang ya pokoknya takut lah. Sampai kita datang rapat itu nangis itu. Sampai manajernya bilang katanya baru kali ini saya lihat Bapak menangis. Ya itu saking apa? Tekanan. Tekanan karena masyarakat ini tidak paham sebenarnya. Nggak ngerti dengan pajak. Yang ada rasa takut, apalagi berita-berita kan. Berita-berita semua kan sifatnya itu satu arah gitu. Bayar dan bayar atau pidana. Terus juga di daerah Banten, Serang, itu sama. Telepon jam 12 malam, Pak, takut Pak, katanya. Diteleponin terus, bayar, katanya. Siang malam, katanya, takut. Katanya. Sampai masuk rumah sakit. Wah, pokoknya ya sudah ini. Ya itu, tekanannya, ya pokoknya kalau kita sudah ini, kita nggak akan mampu, Pak. Bangkrut perusahaan saya, katanya gitu. Kenanya 2,8 miliar. Terus ada juga di Bogor. Itu apa? Pengusaha itu ada rekamannya itu, kesaksian. Perusahaan saya bangkrut, utang saya di mana-mana, rumah tangga saya berantakan, cerai saya. Saya udah nggak punya apa-apa, Pak, katanya. Akte saya juga disita, katanya gitu. Ada rekaman, sampai nangis itu juga. Gitu loh. Nah, terus saya sekarang ini sudah nggak punya apa-apa, Pak. Kalau ini sekarang rumah saya sudah diancam oleh bank katanya. Kalau ini kena udah, saya nggak tahu kemana katanya. Jadi usaha satu-satunya dia ya cuman itu, usaha material. Tadinya dia punya usaha material, dia buat usaha perumahan. Ternyata di situ dia kejebak dan pajaknya besar. Dia jadi ya pokoknya internalnya dia inilah terjadi dengan kongsinya gitu loh. Nah, akhirnya dia kena imbasnya gitu di pajak itu. Ya, sampai sekarang itu kasus itu juga gantung aja itu. Gitu loh. Wah, kalau diceritakan banyak, Pak. Banyak. Ya ini kita pengen kalau bisa gitu loh, masyarakat bisa mengadukan ke Intak lah gitu loh. Nanti sama-sama lah. Kita bukan melawan pemerintah ya sekali lagi, tapi kita mencari keadilan atas problem ini. Karena masyarakat ini yang saya temukan banyak yang tidak ngerti, Pak. Mereka bukan penjahat gitu loh. Mereka punya niat baik. Mereka itu hidup di negeri Indonesia, lahir di Indonesia, pengen punya usaha, pengen menghidupi keluarga, menghidupi banyak orang gitu.
Jangan karena pajak seolah-olah menjadi sebuah pesakitan. Yang di Serang itu bahasanya cuman gini ya, kalau Bapak enggak ini jangan sampai seperti ini gitu. Sambil sambil orang pajak tuh santai aja ngelihat WA segala macam. Seperti apa? Dia kasih nih YouTube atau apa nih. Nih seperti ini. Ternyata apa? Ada wajib pajak yang jadi tahanan Pak pakai baju kuning itu. Jangan sampai seperti ini. Gitu aja sudah. Masyarakat gemeter Pak. Cuma memang kelihatannya sederhana gitu loh. Tapi kan masyarakat nggak ngerti apa-apa gitu loh. Gitu loh Pak Wan. Jadi kalau kalau mungkin kalau mau bicara lebih ini mungkin bisa kita dalami sebenarnya ada apa sih di balik ini semua gitu loh. Ngeri, ngeri Pak, ngeri, 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 ngeri. Itu Ya. kisah nyata Pak ya, bukan Wakanda Pak ya? Enggak lah ngapain? Tujuan saya untuk ngapain saya? Saya Ngeri, ngeri, ini ngeri. kan ini kan sebenarnya apa? Suara rakyat, Pak. Suara masyarakat yang tertindas. Suara dari apa ya? Korban-korban yang sebenarnya mereka tuh salah apa sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan pajak ini mau dipungut ya pungut lah, nggak masalah gitu. Mungkin masyarakat banyak yang menyampaikan ke saya ikhlas kok Pak. Tapi jangan kita itu jadi permainan oknum-oknum ini gitu loh. Hampir semua rata-rata banyak yang ngomong begitu, ke Intak gitu loh. Wah, luar biasa, ngeri Pak, ngeri. Ini mungkin nanti masyarakat yang menilai aja deh. Masyarakat nanti coba komentar deh di video ini ya, teman-teman masyarakat yang nonton, biar coba komentar aja bagaimana pengalaman Anda semua ya. Oke, kita lanjut Iya, nih Pak. Bapak kan bilang di video bahwa oknumnya itu arogan, kemudian seolah-olah bisa memperlakukan WP seenaknya, kemudian ada cara-cara dan teror yang meresahkan. Ini maksudnya bagaimana ini Pak? Mungkin lebih detail nih teror nih kayak gimana nih terornya? Selain yang tadi Bapak kasih lihat dia kasih lihat foto orang di penjara gitu ya, itu kan intimidatif banget ya. banyak Pak. Ya itu, meja-meja digebrak. Itu WP itu cuman duduk gini Pak, digebrak-gebrak gitu. Gila. Memang saya nggak Polisi aja nyaksikan, nggak tapi gitu Pak WP ya? sendiri ya. Polisi aja nggak Kenapa? gitu ya kalau BAP orang ya? Saya nggak tahu juga Pak kalau polisi. Ya kalau BAP kan BAP, saya pernah di BAP juga pernah Pak. Tapi ya saya ditanya biasa-biasa aja gitu loh. Waktu itu saya jadi saksi ya saya ini aja mau di BAP kan saya kasih informasi aja. Tapi yang saya menjadi pertanyaan, ini wajib pajak ini salah apa sih gitu loh. Gitu loh yang menjadi pertanyaan. Kok begitu? Ya memang oke, dia dia jadi ini kasusnya dia tidak setor Pak pajaknya. Tapi ternyata pajak ini dibawa kabur oleh anak buahnya. 2 kali dia kena kasus ini. Pertama oleh anak buahnya, akhirnya dia ganti kepada konsultan orang luar, jadi yang free dibayar sama dia. Tetap kena lagi dia yang kedua kali gitu loh. Nah, jadi ya itu sampai berimbas kepada pegawainya gitu. Jadi teror teror ini bagaimana ya Pak? Jadi kalau dibilang ini sebuah sebuah teror, tapi kok tidak kelihatan gitu ya, karena memang masyarakat ini takut, Pak, untuk bersaksi, untuk menceritakan gitu loh. Makanya saya Intak ini sebagai wadah yang saya dirikan, saya menyuarakan gitu loh. Untuk itu kan ada tulisan saya, Pak, ya, agar Sri Mulyani itu, agar, Menteri Keuangan itu membuka yang namanya unit-unit khusus gitu, terutama di Kementerian Keuangan. Jadi nanti masyarakat yang mendapat tekanan apa-apa, itu bisa langsung mengadukan dan itu harus di bawah SMI sendiri gitu, harus dibawa langsung Ibu Menteri gitu. Jadi nanti, jadi kita sama-sama fair, bukan saya itu menjelekkan ya, ini kan memang untuk membangun semuanya gitu loh. Jadi saya mengusulkan seperti itu, tapi sampai sekarang kan juga nggak ada tanggapannya gitu. Jadi membentuk unit-unit, kalau istilahnya itu apa, task force atau apa ya, unit khusus yang menampung laporan gitu. Karena tidak semua apa, penyelesaian pajak itu bisa bisa melalui hanya sebatas pada keberatan, pada banding dan lain sebagainya, bukan. Tapi banyak kasus-kasus yang penetapannya itu ya dari arogansi si oknum gitu loh.
Banyak, Pak. Pasal-pasal yang dikenakan juga kadang-kadang mereka itu menetapkan seenak-enaknya aja. Ya misalkan apa? Ada yang namanya itu debt equity ratio kan, DER itu. DER itu kalau menurut saya itu kan ditetapkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan tanda kutip fraud ya. Apa? Semacam kegiatan curang gitu untuk keuangannya kan. Itu tapi dikenakan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka tuh jujur gitu loh. Nah, siapa yang bisa mengontrol ini, Pak? Saat kasus ini sudah dikenakan dan besar nggak bisa lepas, Pak. Ini yang menjadi pertanyaan. Masalahnya pajak ini besar, siapa yang berani untuk mengabulkan? Makanya diajukan ke keberatan ke apa ditolak terus, Pak. Karena saat ini bisa dikabulkan menjadi pertanyaan. Kamu dapat apa dari mengabulkan kasus ini? Gitu. Jadi tidak sesederhana itu gitu loh dalam prakteknya pelaksanaan di lapangan gitu. Dan oknum ini menyebar loh Pak gitu. Oknum ini menyebar. Bukan hanya kepada oknum-oknum pegawai, tapi juga di lingkungan itu gitu loh. Di dalam internal perusahaan itu juga banyak oknum. Mulai dari manajer keuangan, orang-orang di dalam, manajer akuntansi segala macam lah itu. Terus oknum apa? Maaf ya, oknum-oknum konsultan itu banyak Pak. Gitu. Jadi yang jelas masyarakat ini tidak berdaya. Jadi konsultan bekerja sama, ini oknum teman, oknum konsultan bekerja sama dengan oknum pegawai pajak Pak ya? Ya iya, Pakai karena komplit. masyarakat kan nggak ngerti, nggak paham, nggak ya semua kan sesuai dengan prosedur gitu loh. Nanti penyelesaiannya ya kan dengan apa? Ya dengan cara tanda kutip 86 kan semua. Selesai kan? Tutup, close semua kasus. Jadi Gitu. Siapa yang WP bisa membuktikan bahwa itu ada permainan gitu loh. Jadi WP itu kira-kira dikasih sebuah hitungan yang tidak masuk akal, dia tidak mampu bayar, cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah Iya. melawan, bayar tapi tidak sanggup dibayar. Jalur kedua adalah silakan hubungi teman saya yang konsultan pajak, gitu ya kira-kira gitu ya. Nah iya, itu kan dari itu kan modus yang muncul mulai reformasi birokrasi. Kalau dulu Pak, korupsi di pajak kan itu sifatnya struktural ya, sistem ya. Tapi dengan adanya reformasi birokrasi itu kan mereka tidak bisa bermain lagi dengan cara seperti itu kan. Mereka berkelompok-kelompok. Nah, mereka akhirnya kerjasama dengan konsultan. Konsultan ini akhirnya mendapatkan kasus yang seolah-olah ini penunjukan gitu loh Pak. Penunjukan nih konsultan ini. Padahal ya itu orang-orangnya dia juga gitu loh. Orangnya dia juga, temannya dia juga ya, Iya yang kawan-kawan sudah dia sudah juga gitu loh. dikondisikan Pak ya. Dikondisikan. Itu bahkan ada sebuah kasus, ya saya tidak perlu nyebutkan, itu kepala kanwil Pak turun. Dan itu gayanya ya sangat arogan gitu loh. Bicaranya apa? Demi keadilan, demi ini segala macam Pak. Tapi ujung-ujungnya, oh saya kenal itu kepala KPP ini, saya kenal dengan ini segala macam. Yang ujung-ujungnya apa? Ya sebenarnya kan 86 Pak semua gitu. Jadi tapi dibukanya dengan demi keadilan, demi apa gitu. Kalau kasus ini saya pegang, saya berani ngelolosin. Dari mana ngelolosin? Orang dia orang dalam. Jadi tidak mudah. Semua itu apa ya? Menjadi sebuah pusaran gitu. Lingkaran Pusaran, setan. saling mengikat. Iya. Iya. Bapak Saya dia masih aktif, Pak. Kepala Kanwil itu masih aktif. Jadi kalau sudah yang kan gini, Pak, bahasanya dari hasil penelitian Intak, pajak itu di Indonesia itu masih diartikan target. Karena target itu makanya mulai dari rancangan undang-undang itu ya perumus-perumusnya sampai itu ditetapkan menjadi undang-undang, sampai pelaksanaannya, sampai pemeriksaan pengawasan itu hanya berpikir target. Jadi karena target ini
menjadikan apa ya, seolah-olah kalau target tercapai itu sebuah prestasi gitu. Jadi pengenaannya karena masyarakat tidak paham, kenain aja setinggi-tingginya. Nah, di balik pengenaan itu nanti, soal nanti mau itu apa ya, dibayarkan ke negara, ya itu kan prestasi, Pak. Jabatan dia, karir dia, tunjangan kinerja dan lain sebagainya dia dapat. Kalau toh ternyata WP ini nggak sanggup, artinya muaranya ke 86, Pak, gitu loh. Makanya bahasa target ini yang mengerikan. Jadi jangan sebenarnya pajak itu diartikan target. Semua ini kan semua bicara target, Pak. Mulai dari pembuat kebijakan, kepala Kanwil, kepala KPP, semua bicara target. Nah, makanya kalau bicara target ya masyarakat menjadi apa? Sasaran untuk dapat target. Kalau jadi sasaran ya artinya siap untuk ditekan. Sedangkan masyarakat sendiri tidak punya, tidak berdaya, tidak ngerti tentang pajak gitu. Pajak itu punya bahasa tersendiri gitu loh, Pak. Gitu loh. Jadi mungkin harus ada semacam perubahan, reformasi. Pajak bukan target. Jadi kalau misalkan anggaran APBN membutuhkan 80% anggaran, ya tidak harus dari pajak. Pemasukan tidak semua ditutup oleh pajak. Pajak itu kan ada ukurannya. Kalau terus ditekan ya hancur nanti. Pajak itu kan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk penguatan. Nah, penguatan dari mana, Pak? Kalau pajak itu terus ditarik, ekonomi melemah, masyarakat rasa takut, khawatir, menjadi momok segala macam. Terus apa yang kita inginkan dari hal seperti itu? Gitu loh. Jadi ya kalau saya pikir dengan bahasa target ini berbagai kepentingan masuk, mendompleng kepentingan pajak gitu loh. Oknum-oknum ini menunggangi kepentingan pajak dengan alasan target gitu. Jadi oknum-oknum di kantor pajak, apa pegawai-pegawai itu kalau dapat apa bisa mengenakan pajak besar, dia mendapat acungan jempol, Pak, gitu loh. Bayangkan seperti apa jadi kondisinya kalau seperti itu, Pak. Iya kan? Mantap Pak, luar biasa ya. Jadi memang Iya. begitulah kondisi kita hari ini. Oke, sekarang ini lanjut nih Pak. Saya mau bahas mengenai penyalahgunaan kewenangan oknum pajak yang tadi Bapak juga sampaikan di video Bapak. Iya. Bapak kan bilang bahwa dimulai dari ada ancaman pemeriksaan, kemudian pencabutan sertifikat elektronik, penyitaan aset, pemblokiran rekening, ancaman pidana, dan sebagainya. Nah, tetapi begini Pak, saya sering juga ketemu dengan oknum-oknum Pak ya, ketika mereka mengintimidasi pemeriksaan, penyitaan, pidana dan sebagainya, mereka membuat alasan bahwa itu memang kewenangan kami. Jadi kami tidak sedang mengintimidasi. Memang gue ngomong begitu memang kami punya kewenangan untuk pemeriksaan. Jadi nggak bisa kami dibilang intimidasi. Itu gimana tuh Pak? Ya karena awalnya kan dari target ya, Pak. Pengertian target. Jadi emang ini kalau kita sampaikan memang nggak salah, Pak. Jadi pegawai pajak itu kan seperti mesin. Kalau sudah bentuk SKP dan lain sebagainya, ya tuh sudah teruskan aja, Pak. Tapi sekarang banyak saya temukan kasus-kasus, Pak. Perusahaan yang benar-benar tekan habis. Kalau dia kolaps, kalau bangkrut, tinggalin sudah, Pak. Bahasanya kan apa itu ya? Kalau sudah bahasanya itu ya kalau sudah nggak berdaya ya sudah, semua pergi gitu loh. Nggak ada yang peduli lagi gitu loh. Jadi begini, kayak seperti misalkan pemblokiran rekening ya Pak. Kita menemukan banyak Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ada cuman bayar dan bayar. Kalau enggak, ya rekeningnya diblokir. Enggak lagi, besoknya yang lainnya. Terus gitu. Lah ini sekarang tujuannya apa Pak kalau mau seperti itu? Kalau memang masyarakat itu memang saya juga tidak menyalahkan 100% itu oknum apa ya itu salah kebijakan. Banyak juga masyarakat yang tidak mau meladeni ada juga Pak banyak.
Tapi kalau cara-cara seperti itu seperti mematikan usaha. Seperti kalau orang itu, Pak, darahnya itu diambil sedikit-sedikit. Orang kalau sudah nggak punya darah kan mati. Nah, rekening itu kan sumber daripada ini, suplai darah kalau di perusahaan. Itu kalau sudah diblokir gitu udah nggak bisa, Pak. Susah. Kecuali apa? Kecuali dia bayar. Seperti kasus yang saya temukan di Indramayu. Itu pengusaha itu punya omset besar, 100 miliar. Nah, tapi usaha dia sebenarnya profitnya kecil, Pak, sebenarnya. Nah, mereka bergerak itu dari sistem aset yang dia miliki. Jadi dia misalkan gini, dia kan usahanya ayam ya. Dia punya ayam itu sekali angkut itu bisa 3 bahasanya itu 3 ton gitu kan. 3 ton tuh untungnya cuma 300.000. Tapi itu kan dari sistem yang dia ngambil, dia lempar, dia ambil, dia lempar gitu. Nah, waktu dia lempar itu dia belum untung itu. Dia belum untung, tapi pajak sudah datang, sudah mengenakan pajak gitu. Padahal itu masih hutang gitu loh. Nah, itu yang namanya kan dalam sistem pajak itu kan accrued basis kan. Dia sistemnya cash basis, tapi orang pajak kenakan accrued basis gitu. Nah, dia sendiri kalau dia punya uang ini harus nutup dulu hutangnya. Kalau tidak dia tidak bisa ambil dulu ayam itu gitu loh. Jadi begitu besarnya omset, tapi itu sebenarnya dari pergerakan aset-aset dia gitu. Truknya itu memang sudah rutin ngambil, terus nanti dia tutup lagi dengan uang dia yang sebenarnya dia cadangkan gitu loh. Nah, kalau uang ini diblokir, ya sudah, Pak, selesai sudah. Dia nggak bisa lagi sudah. Gitu loh. Nah, ini orang pajak itu dengan entengnya nutup aja seperti nutup keran, Pak. Gitu loh. Iya. Jadi saat kita ini ya, Bapak kalau cara begini ya ini pasti mati perusahaan ini gitu. Nah, ini kondisinya sekarang ini perusahaan ini juga udah berat lah gitu. Pegawai-pegawainya akhirnya jadi korban. Akhirnya gajiannya harian segala macam lah gitu. Yang akhirnya banyak yang mau keluar rencananya gitu loh. Nah, kayak begini tuh kan kalau sudah bangkrut, Pak ya. Perusahaan kalau sudah bangkrut, maka ini akan menghilangkan potensi-potensi pajak yang lain gitu. Seperti apa? PPh 21-nya hilang. Ya karena udah PHK segala macam. Terus dua-duanya segala macam yang terkait ini kan hilang semua, Pak, sudah potensi-potensi. Dan ekonomi rakyat kan hilang itu seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan gitu oleh yang merancang, yang menyelenggarakan kebijakan pajak. Bagaimana solusinya ini? Gitu loh. Makanya saya pikir harus ada sebuah tim khusus yang bisa. Jadi kalau sudah kena kasus jangan diblokir. Tapi kenapa dia begitu? Karena tidak semua perusahaan itu curang. Banyak yang memang benar-benar sungguh-sungguh segala macam. Nah, itu yang harus dijaga gitu loh. Dia harus dijaga supaya dia kuat lagi. Kalau kuat diambil itu yang namanya untuk bayar pajak, nggak masalah seperti itu. Tapi jangan terus ditekan terus. Termasuk juga pemblokiran faktur ya. Itu banyak yang ngadukan ke kita juga, Pak. Ini jadi masalah. Ini umumnya perusahaan menengah kecil ya. Kalau dia nggak punya uang karena dia tersandra oleh hutang pajak 50 juta, ada yang 100 juta dan sebagainya. Sedangkan dia mau nagih, untuk menagih dia harus punya faktur. Sedangkan faktur ini disandera, kamu bayar dulu katanya, coba. Lah, dia untuk bayar dia harus nagih harus punya faktur, coba Pak, muter-muter di situ coba. Yang jelas masyarakat tuh nggak berdaya gitu loh. Karena nggak ada faktur, bagaimana bisa nagih gitu loh. Betul. Ya ini, ya jadi problemnya cuma satu arah, bayar atau kamu akan susah gitu loh. Bayar atau Yang ada di masyarakat begitu, Pak. mau dibina atau dibinasakan gitu, Pak ya. Iya itu. Mereka nggak membinasakan tapi binasa sendiri, Pak. Sudah pasti itu. Iya. Ya sekarang Bapak misalkan, kalau Bapak dibekap begini, Pak, mau sampai kapan Bapak kuat? Ya, Kan 1 cuma menit. nunggu tinggal
Iya, tinggal tunggu waktu, Pak, kan begitu. Bahasanya seperti itulah, gitu Oke, loh. oke, oke. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Bapak kan bilang ini oknum pajak tidak mau tahu kondisi perusahaan, nggak peduli kalau perusahaannya akan bangkrut dan kolaps, dan toh pada faktanya ada yang bangkrut, ada yang kolaps, ada yang mati dan sebagainya. Tetapi saya balikin nih Pak, sekarang dalam posisi pejabat pajak nih, kalau dia harus kasih ampun sama wajib pajak, nanti target penerimaan negara nggak tercapai. Kalau target penerimaan negara nggak tercapai, dia yang dipecat, dia yang kinerjanya nggak terpenuhi, nanti dia yang dipotong-potong gajinya oleh pemerintah. Gimana dong solusinya kalau gitu? Ya, ini kan sistemik, Pak. Jadi memang sudah dibangun seperti itu. Bahasa awalnya kan pajak itu target. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan? Karena kalau bicara pajak capek, Pak. Orang ngeri, orang melelahkan, Pak. Saya pernah ketemu dengan AR di daerah sanalah, Bogor ya, daerah-daerah sanalah pokoknya. Wilayah sekitar Bogor. Itu saya ketemu. Itu orang pajak neken terus, Pak, terus gitu. Nah, saat saya paparkan, Intak itu punya penelitian bahwa pajak itu masih diartikan target, sistem pajak Indonesia rapuh, saya bilang gitu. Itu apa? Dia bilang, hasil penelitian Bapak benar-benar katanya. Kami terus terang, Pak, sebagai pegawai pajak, kami capek, Pak, katanya. Jadi karena target ini capek, Pak, semua. Jadi ini dampak dari pajak ini target. Jadi kalau disalahkan siapa? Ya ini memang sudah sebuah apa ya, sistemik gitu loh kalau menurut saya. Memang cara dasar berpikirnya sudah salah gitu. Pajak bukan target. Itu yang harus di benar-benar harus apa ya, diperhatikan. Pajak harus mengedepankan keadilan. Kalau kalau sekarang masih diartikan target, ya itu yang terjadi. Apakah orang pajak salah? Ya enggak juga, Pak. Karena emang itu udah tugasnya. Makanya makanya kalau saya sering bertemu, itu kalau saya bicara orang pajak langsung langsung apa ya, oh, merasa tertantang gitu loh kalau saya bilang ini harus dibatalkan, harus ini. Nah, orang pajak tuh nggak suka, Pak. Karena apa? Karena mereka itu seperti mesin yang terus bergerak gitu loh. Sebelum mesin apa ya, karena memang harus target harus terpenuhi, kalau enggak ya kena dia konditinya. Makanya kebijakan ini yang harus dirubah. Pajak harus dirubah, bukan target. Pajak harus mendukung dunia usaha. Pajak harus mengedepankan keadilan. Nah, soal anggaran pemerintah itu bagaimana? Ya kita bukan berarti mengabaikan itu. Tentu sebagai negara sumber-sumber penghasilan kan banyak, Pak. Tidak mesti harus dari pajak gitu. Pajak pun bukan artinya kalau sudah ditarik terus pemerintah juga berhak untuk menggunakan untuk segala hal gitu. Tidak. Pajak itu harus kembali ke masyarakat karena itu milik masyarakat. Harus menjadi penguatan. Karena dari penguatan itu nanti akan menghasilkan sebuah potensi-potensi pajak baru gitu loh. Itu jadi pajak itu bukan terus dipakai akhirnya masyarakat tidak ada penguatan, akhirnya tapi terus digenjot, pajak mau hancur mau apa itu bukan urusan kami, bukan begitu caranya. Tapi pajak itu harus dikembalikan sehingga masyarakat punya kekuatan, punya pemerataan, bisa membuka lapangan-lapangan kerja. Nah, itulah potensi pajak yang akan terus berkembang, akan menguatkan gitu loh. Jadi harus saya pikir pemerintah harus punya semacam kajian-kajian mendalam, titik optimumnya berapa sih masyarakat. Nah, dari titik optimum itu nanti akan tumbuh berkembang potensi-potensi itu. Kalau sekarang ini kan masuk sebuah lingkaran tarik-menarik, Pak. Jadi masyarakat ini sekarang ini kayak semacam menutup diri. Bayangkan kalau suatu saat masyarakat itu semua takut sama pajak, semua menutup diri, bagaimana sulitnya mengejar wajib pajak. Ini yang harus dipikirkan ke masa depan. Bagaimana kita bicara tentang sistem pajak yang kita akan bangun. Karena sistem kita self assessment. Self assessment adalah membangun kesadaran masyarakat. Nah, jangan masyarakat itu terus ditekan-tekan, terus menjadi momok, akhirnya nanti masyarakat itu menjadi menutup diri.
Kalau menutup diri, petugas pajak yang sekarang sekitar berapa, 35.000 atau apa, akan sulit mengejar-ngejar wajib pajak masyarakat ini. Karena kita juga ada waktu pasca tax amnesty itu banyak yang ngadukan, Pak, kita nggak ikut tax amnesty, kita ditongkrongin sama orang pajak katanya. Jam 6 pagi udah nongkrong di rumah saya katanya. Itu ada yang ngadukan begitu, coba bayangkan. Untuk berapa petugas pajak yang harus diturunkan untuk nongkrongin masyarakat seperti itu, Pak, gitu. Sebenarnya potensi kepatuhan itu ada di kesadaran masyarakat. Makanya kesadaran ini yang harus dijaga gitu loh. Jadi pemerintah dalam ini membuat kebijakan, coba potensi kesadaran masyarakat ini harus dikembangkan, harus dijaga, jangan ditekan terus, karena kalau ditekan terus masyarakat akan ketakutan dan menutup diri. Kalau menutup diri maka nanti akan sulit masa depan kita. Gitu loh. Masa depan pajak itu akan sulit ditarik, Pak, nantinya, Pak. Gitu. Oke, mantap Pak. Luar biasa Pak Widodo. Ini luar biasa 1 jam yang sangat mengedukasi dan sangat menginspirasi kita semua ya. Iya. Semoga Iya, terima masyarakat kasih. bisa Semoga peduli. ya. Iya. Jadi masyarakat nanti tumbuh, Pak, kesadarannya. Karena masyarakat ini kan terus berganti, Pak. Generasi muda terus berganti. Bayangkan, Pak, saya ketemu beberapa orang di Bekasi, di Tangerang, di mana, itu pikirannya apa? Kalau sama pajak itu setiap 5 tahun ganti perusahaan. Ada yang mengajarkan kalau pajak itu nggak usah pusing-pusing. Kita cincai aja sama petugas pajak. Saya pernah ngomong di sebuah asosiasi pengusaha, Pak. Waktu saya paparin tentang Intak, itu saya diketawakan sama pengusaha-pengusaha itu. Bayangkan, Pak, ini asosiasi, saya tidak perlu nyebutkan asosiasi pengusaha itu. Waktu saya itu forum itu kan banyak, Pak, anggota-anggota asosiasi itu. Saya paparin tentang Intak ini apa? Kita nggak perlu, Pak, kayak gitu-gitu. Kita sudah tahu sama tahu lah. Setiap tahun kita sudah ada orang pajak yang datang, sudah cincai lah semua katanya. Ngapain Bapak buat-buat begitu? Coba, Pak, apakah seperti ini gitu loh, yang diwariskan ke anak cucu, gitu loh maksud saya. Saya waktu itu bilang, saya terus terang sedih, Pak, Bapak punya sikap seperti itu. Jadi Bapak bisa melakukan sebuah, tapi siapa yang menyalahkan? Ini sebuah warisan gitu loh, Pak. Dan ini turunkan ke anak cucu nantinya gitu. Jadi ini sebuah yang kalau menurut saya ini sebuah cara dari masyarakat untuk melawan gitu loh. Dengan cara yang namanya perlawanan pasif gitu. Sampai saya bilang, mungkin Bapak bisa, Pak, begitu. Tapi Bapak nggak bisa menurunkan itu ke anak cucu seperti itu, saya bilang. Jadi bayangkan bagaimana masyarakat kita terhadap pajak akhirnya mempunyai cara-cara dengan cara-cara yang curang lah sebenarnya. Gitu. Oke, mantap Pak, luar biasa. Yeah. Oke, terakhir nih Pak. Yeah. Pak Widodo, untuk Intak ini bagaimana masyarakat kalau ada yang mau dikeluhkan atau diadukan mengenai pajak ke Intak ini bagaimana caranya? Apakah di email, WA, atau bagaimana Pak caranya? Boleh. Kita ada emailnya, kita ada WA-nya. Email kita intak_indonesia@yahoo.co.id. Kalau WA-nya 08211118189998. Kita ada banyak lah. Di web kita juga ada segala macam. Saya cuma pengen begini. Intak ini ingin bagaimana pajak ini supaya nyaman di masyarakat, para pengusaha, pelaku usaha. Bagaimana pajak mendukung dunia usaha gitu loh. Nah, Intak punya program perlindungan pajak kepada masyarakat. Nah, kita bisa memberikan semacam edukasi, memberikan semacam pengetahuan pajak, termasuk juga pendampingan. Seperti itu, Pak Wan. Oke, mantap, luar biasa Pak. Jadi teman-teman yang nonton video ini, kalau ada masalah dengan pajak atau ketemu dengan oknum pajak ya, tidak semua ya, tapi hanya oknum saja. Kalau merasa kewalahan, mau stres, sakit perut dan sebagainya, daripada pusing-pusing, mending hubungi Pak Intak Pak Widodo langsung ya. Iya, iya.
Oke, Iya, makasih Pak Widodo. Saya berterima kasih banget Pak Widodo. Respect banget terhadap perjuangan kasih. dari Intak ya, luar biasa. Kita semua turut Amin, mendukung amin. reformasi perpajakan. Kita bukannya mau ngelawan pemerintah, tetapi kita pengennya reformasi perpajakan ditegakkan gitu Pak ya. Ya, betul. Setuju saya Oke, seperti itu. Ya, oke siap. Itu Pak. terima Terima kasih. kasih Pak Widodo atas waktunya, kesempatannya. Kita ketemu lagi jumpa di waktu lain Pak. Oke, makasih Pak Widodo. Sama-sama, makasih. Mari Ya. Pak.